Kenapa? Karena ketika saya baca lalu saya bandingkan dengan ketiga Injil, yaitu dalam kitab Matius, Markus, dan juga Yohanes, di dalam kisah ini hanya Lukaslah yang menulis tentang pengutusan Yesus kepada 70 murid. Kalau kita baca di perikop sebelumnya, Yesus mengutus 12. Nah, itu tercatat dalam kitab Matius, Markus, dan juga Yohanes. Tetapi dalam pasal yang ke-10 ini tidak dicatat dalam kitab Matius maupun Markus dan juga Yohanes. Nah, ini cukup unik. Ketika Tuhan mengutus 70 murid, ini sama ketika Tuhan juga mengutus 12 muridnya yang lain. Ya, ketika Tuhan mengutus 12 murid, sama juga pengutusannya kepada 70 murid. Nah, saya mau kita memikirkan hal ini terlebih dahulu. Kalau orang yang punya tujuan, ya, pasti dia akan memikirkan bagaimana caranya supaya ia mencapai tujuan tersebut dalam waktu tertentu. Nah, demikian juga ketika kita menyusun strategi. Strategi ini adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan. Nah, Yesus juga memiliki strategi untuk mencapai tujuan. Yesus tahu bahwa kejadian ini adalah sebelum saat kematian Yesus ini tidak akan lama lagi. Sementara masih banyak tempat yang belum Yesus kunjungi, dan masih banyak juga orang-orang yang belum mendengar akan firman Tuhan. Oleh karena itu, Yesus memerlukan banyak orang untuk pergi dan memberitakan kabar baik itu. Ya, Injil itu kabar baik. Makanya Yesus perlu banyak orang untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Maka Yesus mengutus 70 murid. Ya. Nah, 70 murid ini sebenarnya dia utus untuk mendahului dulu sebelum Yesus. Nah, sama seperti ke-12 murid yang lain, yang sebelumnya udah pernah diutus untuk pergi, ke-70 orang ini pun sama ya, seperti pasal yang lalu, mereka tidak diperbolehkan membawa bekal perjalanan. Tapi Yesus memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana mereka dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka, baik makan, baik minum, ya, bahkan kebutuhan ketika akan bermalam, ya, menginap. Nah, yang menarik adalah bagaimana dengan ke-70 orang ini dibandingkan dengan 12 murid yang di pasal sebelumnya kita baca. Nah, perhatikan di sini. Menyembuhkan orang sakit ini penting karena kerajaan Allah datang dengan kuasa dan kasih karunia yang dapat dimiliki atau dialami oleh orang-orang yang mengimani Yesus Kristus. Namun bukan berarti bahwa mereka akan selalu diterima dengan tangan terbuka. Ya. Banyak juga kendala, sama seperti 12 murid yang ketika Tuhan utus, banyak kendala. Sama juga 70 murid ini yang Tuhan utus pun banyak kendala. Malah mereka dikatakan akan seperti anak domba di tengah serigala. Ya. Akan banyak bahaya, tantangan yang bikin menakutkan, yang bisa mengancam nyawa si anak domba tadi. Ya, diumpamakan seperti itu. Akan banyak juga tantangan, rintangan. Dan hal yang sama juga mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Sama dibekali Yesus seperti itu. Nah, sampai kini pun pemberitaan tentang kabar baik, kita khususnya ketika kita menyampaikan kabar baik ini, Injil ke setiap orang, akan banyak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Nah, apakah dengan demikian, dengan konsekuensi itu, apakah kita hanya tinggal saja di rumah? Tuhan menaruh beban
di hati kita, khususnya bagi jiwa-jiwa yang hilang, agar orang lain pun dapat menerima atau mengalami kasih karunia itu dalam kehidupan mereka. Dan kabar baik ini Tuhan tunjukkan tidak terbatas kepada orang-orang tertentu saja, dalam tanda kutip yang punya pendidikan, atau dalam golongan pendeta saja, atau majelis jemaat, tidak. Tetapi ini ditujukan kepada setiap orang yang sudah menerima kebenaran Tuhan untuk menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang yang memiliki beban rohani untuk menyampaikan kabar baik ini kepada siapa saja. Oleh sebab itu, jangan kita sia-siakan waktu. Jadikanlah hidup kita untuk menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Nah, yang menarik ini ketika Tuhan sudah mengutus akan 70 murid, sama seperti di perikop lalu mengutus 12 murid, itu banyak kendala, banyak rintangan, banyak tantangan. Bahkan ada banyak orang yang menolak pemberitaan ini. Itu sebabnya di pasal berikutnya, di perikop selanjutnya, Yesus mengecam beberapa kota yang menolak pemberitaan itu. Disebutkan di situ, celakalah Korazim, celakalah Betsaida. Karena Yesus bandingkan ini dengan Tirus dan juga Sidon. Nah, menarik perlu kita perhatikan di sini, Tirus dan Sidon ini adalah kota-kota yang terkenal dengan kemewahan dan pesta pora. Kota-kota yang mereka sebenarnya kota-kota dalam tanda kutip orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sedangkan kota-kota di Korazim dan juga Betsaida ini adalah kota-kota di wilayah orang Yahudi yang mereka sebenarnya mengenal Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di kota itu, tetapi mereka tidak melihat itu. Justru perhatian Yesus kepada kota Tirus dan Sidon, orang-orang yang penuh dengan pesta pora, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita sebut dengan orang-orang kafir, justru mereka menerima ini. Ada banyak mujizat-mujizat Yesus lakukan kepada orang-orang dalam tanda kutip orang-orang yang mengenal Yesus, yang kenal Yesus, tapi mereka menolak. Yesus katakan justru lebih mudah kepada orang yang belum mengenal. Yang engkau sebut-sebut orang kafir justru lebih menerima dibandingkan kita yang sudah lama mengenal Tuhan. Justru tidak peduli dalam tanda kutip. Ya. Dan di akhir perikop itu Yesus katakan begini, barang siapa ketika engkau menyatakan kabar baik ini kepadamu, bila mana ia mendengarkan kamu, berarti ia sudah mendengarkan aku. Sebaliknya, jikalau ia yang memberitakan, kamu memberitakan lalu menolak, berarti ia juga sudah menolak aku, menolak Yesus. Dan kalau Yesus menolak Yesus, berarti dia sudah menolak siapa? Menolak Bapa. Dan luar biasa ketika perikop ini disampaikan, perikop demi perikop, kalau kita melihat alurnya itu ketika Tuhan mengutus, Tuhan bekali mereka, ada banyak tantangan yang mereka alami. Lalu di perikop berikutnya, ke-70 murid yang Tuhan utus itu mereka kembali, mereka bersaksi dan menyatakan betapa bahagianya mereka ikut dalam pelayanan Injil ini, dan mereka sangat bergembira melihat kuasa itu terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka menginjil. Ya, ketika mereka menaklukkan setan-setan, mereka mendoakan orang yang sakit, mereka sembuh, mereka lihat dengan mata kepala sendiri dan itu ternyata berhasil. Dan Yesus senang. Tapi perhatikan mata saya nggak sangat tertarik di ayat di perikop ini ketika murid-murid itu kembali. Yesus katakan gini, namun
Janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Yesus bilang, jangan engkau bersuka cita karena engkau telah menyembuhkan mereka. Jangan kau bersuka cita karena engkau telah mengusir roh-roh jahat. Bukan itu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Artinya adalah ketika engkau sudah melakukan pekerjaan tersebut, engkau terpilih, terdaftar ya, di dalam kerajaan sorga. Artinya dalam tugas dan pelayanan kita, jangan karena kita fokus, karena kita bersuka karena itu, tidak. Tapi engkau sudah terdapat, ambil bagian, karena kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Jangan senang dulu ketika kita bekerja dengan sepenuh hati. Jangan kita sombong. Jangan kita tinggi hati karena sudah melakukan tersebut. Nah, ada banyak orang ketika melakukan hal tersebut ya, melayani Injil, lalu keberhasilan itu. Jangan kita jadi tinggi hati. Tapi kita jadi rendah hati karena kita mau melakukan tugas yang mulia ini. Lalu ini menarik. Perhatikan bagaimana Yesus mengucapkan syukur dan bahagianya karena dia melihat keberhasilan orang-orang yang telah ditunjuk. Kenapa? Karena menurut Yesus, alasan sukacita yang terbesar yang harus dimiliki seseorang adalah karena namanya terdaftar di sorga. Itu tujuannya. Tuhan mau kita semua umat-umatnya ini pewaris-pewaris kerajaan Allah. Karena itu menjadi hal utama baginya. Karena itulah yang menentukan apakah seseorang itu akan mengalami hidup yang kekal atau binasa. Nah, Yesus sendiri, dia bersuka cita karena keselamatan manusia. Keselamatan kita umat-umatnya. Karena ini dia. Karena Allah Bapa berkenan menyatakan atau menganugerahkan keselamatan itu kepada orang-orang yang Yesus pilih. Ingat, Yesus pilih Anda dan saya, Tuhan pilih secara pribadi, dipanggil untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Dan ketika kita berhasil, ya bersuka cita karena apa yang dia pilih itu menerima keselamatan. Nah, kita lihat di perikop ini, kedaulatan Allah nyata dalam keselamatan manusia karena orang-orang yang dipilih Allah semula diharapkan ini mengandalkan Yesus sebagai seorang Mesias. Ternyata tidak. Ini kan yang kita bahas satu perikop ayat pasal yang lalu. Sebagaimana murid-murid Yesus seperti Petrus pun mereka mengharap Yesus ini ada seorang Mesias pembebas, tetapi kecewa Petrus itu karena apa yang diharapkan tidak. Yesus pun demikian kepada 70 murid yang Yesus utus. Karena apa yang mereka harapkan itu laksana sebagai Mesias, sebagai seorang pembebas. Tetapi Yesus bersuka cita karena mereka dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Padahal orang-orang yang dipilih Yesus ini adalah orang-orang yang mereka benar-benar mempelajari, mereka memahami, mereka mendalami Taurat. Maka disebut orang-orang ahli Taurat ini adalah orang-orang yang diakui sebagai orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai. Sementara orang-orang yang kecil, inilah orang 70 menit, orang-orang yang dalam tanda kutip bukan siapa-siapa mereka ini. Tetapi orang-orang kecil ini, orang-orang yang dipilih Tuhan ini, mereka rela mau melaksanakan tugas mereka. Sehingga terjadilah banyak pertobatan, keberhasilan yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat, bila mana sebelumnya Yesus berkata bahwa murid-murid seharusnya bersuka cita karena nama mereka tertulis di surga, kini Yesus memberikan alasan yang lain. Mengapa mereka bersuka cita atas keselamatan mereka? Yaitu karena mereka memperoleh hak istimewa untuk mengenal Yesus sebagai Mesias dan menerima anugerah keselamatan. Nah, lewat ucapan Yesus,
Lewat ucapan syukur Yesus kita belajar betapa pentingnya keselamatan manusia dalam rancangan Allah bagi manusia. Jadi satu-satunya kerinduan Yesus itu adalah keselamatan kita umat-umatnya. Hanya itu fokus utama Yesus. Betapa berharganya manusia di mata Allah, sehingga Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya Yesus bersyukur. Lalu masuk di perikop selanjutnya tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, perhatikan cerita ini. Kita lihat bahwa ada ahli Taurat. Dia mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa penting kepada Yesus tentang bagaimana mewarisi hidup yang kekal. Ini menarik ini. Sayangnya, ahli Taurat itu bertanya dengan motivasi yang salah dan anggapan yang keliru. Kenapa? Ia bertanya bukan karena ia sungguh-sungguh sedang menggumuli pertanyaan tersebut, tetapi perhatikan, ahli Taurat ini sedang mencoba Yesus. Jadi sebenarnya ia tidak sedang mencari jawaban, sebab dia sudah punya anggapan bahwa orang yang dapat mewarisi kehidupan kekal itu adalah oleh karena perbuatan membenarkan diri. Ini dia. Di ayat 25 dan 29 ya. Nah, coba ya. Jawaban Yesus. Jawaban Yesus ini mungkin cukup unik ya. Mungkin bagi ahli Taurat ini pun mereka kaget bagi ahli Taurat. Kenapa? Karena Yesus ini menjawab intisari daripada Taurat itu. Ya, kita bisa baca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Nah, sebenarnya Yesus ingin menyadarkan ahli Taurat ini bahwa hidup kekal itu bukan masalah warisan, tetapi masalah hubungan dengan Tuhan. Faktor intinya bukan karena perbuatan, tetapi tentang kondisi hati. Karena kasih Allah itu telah mengurniakan hidup yang menciptakan manusia dan memberikan hukum-hukumnya ini patut disambut dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur dan kasih kepada setiap golongan orang. Kenapa ahli Taurat mengatakan demikian? Lihat pertanyaan selanjutnya, dia seperti membuat ada perbedaan-perbedaan kasta. Memang betul pada zaman dahulu ada macam-macam kasta orang. Ada kasta yang tertinggi, kasta yang terendah, kasta yang tengah. Nah, orang Taurat ini, ahli Taurat ini, dia memposisikan dirinya sebagai ahli-ahli Taurat kasta yang tertinggi. Dan pada zaman dahulu kasta yang tertinggi itu mereka tidak peduli dengan kasta yang paling bawah. Lihat bagaimana ahli Taurat ini membanding-bandingkan. Makanya dikatakan, siapakah sesamaku manusia? Yesus kasih perumpamaan tentang orang Samaria. Yesus kasih perumpamaan ini untuk menunjukkan ada banyak-banyak kasta. Siapa orang Samaria ini? Dikatakan orang Samaria yang baik hati. Bagi orang Samaria kebanyakan mereka punya kasta yang sangat tertinggi. Jadi bagi mereka, khususnya orang Samaria, pantang bagi mereka untuk peduli kepada kasta yang paling bawah. Tapi uniknya, Yesus kasih perumpamaan ini untuk menegur ahli Taurat itu, yang notabene seolah-olah memiliki kasta yang tinggi. Lihat, Yesus kasih perumpamaan. Ada katanya orang yang turun dari Jeriko, jatuh ke tangan penyamun, dia dirampok habis-habisan. Perhatikan, ini ada kasta-kastanya. Kebetulan, ini ada 3 bagian, ayat 31, kebetulan ada seorang imam lewat jalan itu. Siapa imam? Yesus menegur, siapa imam-imam ini? Ini ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang sangat mengerti akan Taurat itu. Orang yang mengerti akan kitab-kitab yang mereka baca. Petinggi-petinggi rohani. Yang seharusnya ketika melihat, harusnya hatinya itu tergerak. Tapi apa Yesus bilang?
Ia melihat orang itu, tetapi ia lewat saja. Menarik ya. Lewat aja. Yang kedua, ada juga seorang Lewi. Siapa nih orang Lewi? Tahu orang Lewi? Kalau di zamannya Musa, ya, ketika mendirikan bait suci, orang Lewi ini adalah orang-orang yang dikhususkan, mereka yang bekerja di situ. Hanya mereka yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait suci. Tapi lihat apa respon orang Lewi ketika melihat orang itu sama, ia hanya lewat saja seberang jalan. Tapi datang orang Samaria. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria adalah orang yang sebenarnya orang-orang dalam tanda kutip orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apa responnya? Orang Samaria ini dalam perjalanan itu ketika melihat, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Nah, ini menarik ini. Kata tergerak hati ini selalu digunakan di dalam kitab Injil, menunjukkan respon seseorang ketika melihat sesuatu, tergerak hatinya. Sama, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Ketika dilihat orang ini sudah dirampok habis-habisan, tidak ada baju yang melekat dalam tubuhnya, ia turun. Ia membalut luka-lukanya. Ia menyirami dengan minyak dan anggur. Dia naikkan ke keledainya. Lalu dikasih kepadanya tempat penginapan dan merawatnya. Bahkan keesokan harinya orang Samaria ini, ia berkata kepada yang punya penginapan, rawat orang ini. Dan belanjakan dia, katanya segala kebutuhannya. Kalau lebih nanti saya akan balik dan menggantikan. Ini luar biasa kan apa yang dilakukan. Ini orang Samaria tidak mengenal Tuhan. Lalu Yesus balikan sebuah pertanyaan kepada ahli Taurat ini. Katanya siapakah di antara ketiga orang tadi, menurut pendapat ahli Taurat, sesama manusia ketika jatuh ke dalam penyamun? Kalau orang yang punya nalar yang baik, pasti akan jawab yang benar. Dan sebenarnya ahli Taurat ini pun menjawab dengan yang benar. Dia katakan apa? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya itulah, katanya, orang sesama manusia. Lalu Yesus katakan apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Kenapa? Karena Yesus tahu orang ahli ini hanya mencoba Yesus saja untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia hanya melakukan kebaikan sesamanya dia, yang di bawahnya tidak. Yesus menegur dia, setiap orang, mau di kasta manapun engkau harus layani. Perbuat itu demikian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, patut kita renungkan perikop ini. Bagaimana orang yang tidak mengenal Tuhan, dalam tanda kutip, kafir kalau kita bilangnya, tapi justru orang inilah yang mempraktekkan kasih Allah. Kenapa? Dengan mempraktekkan ini menunjukkan ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin orang-orang sudah mengenal Tuhan lebih baik dari orang lain. Tetapi apa tindakan kita? Apakah kita mau melakukan kasih kita hanya khusus sesama saya saja? Oh, yang selevel dengan saya, orang yang nggak selevel dengan saya, mohon maaf. Apakah seperti itu? Setiap orang Yesus pun, level manapun juga, kita harus tunjukkan kasih kita. Jangan pandang-pandang bulu, jangan pilih kasih. Sikap kita, tindakan kita, mari kita berikan kepada sesama manusia. Mau level-level mana dia, kasta-kasta mana, harus sama levelnya. Nah, lalu di perikop selanjutnya tentang Maria dan Marta. Ini menarik. Perhatikan tentang Maria dan Marta. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan sampai kepada di kampung ya, ada seorang perempuan yang namanya Marta.
Marta ini memanggil Yesus, ayo mari. Dan Marta jamu ini di rumahnya. Nah, perhatikan ini. Marta, dia sibuk melayani Yesus itu dengan siapkan makanan dan segala macam. Sementara ada namanya Maria. Maria ini dia hanya duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan apa Yesus sampaikan. Dan Maria ini sangat terberkati dengan firman Tuhan yang dia dengarkan. Sementara Marta, dia sibuk di belakang menyiapkan segala keperluannya. Lalu ketika dia lihat, ini kok Maria diam-diam aja. Dia ngadu sama Tuhan. Tuhan, ini lihat nih Maria. Dia sibuk mendengarkan engkau. Dia nggak membantu saya. Tapi lihat, Yesus sepertinya menegur ini siapa? Si Marta ini. Saya mau tanya, salahkah perbuatan Marta ini? Karena dia menegur Marta. Dia tidak menegur Maria. Dia tegur si Marta ini. Coba perhatikan ini, apabila keduanya ini ya, baik Marta maupun Maria yang ditujukan kepada situ, sepertinya perbuatan yang kelihatannya melebihi penilaian Yesus. Nah, pertanyaan ini sebenarnya muncul dari ketika kita merenungkan ayat ini. Pelayanan Marta dianggap sebenarnya baik juga. Tapi dalam penilaian Yesus, tindakan Maria ini adalah lebih baik. Karena Maria memperhatikan yang Yesus anggap ini perlu. Saya mau katakan ini. Kisah ini mendesak kita untuk memeriksa apa yang kita utamakan ketika kita mengikut Yesus. Sebenarnya baik melakukan perbuatan baik demi Yesus, maupun memelihara hubungan intim dengan Yesus dalam doa dan perenungan firman. Keduanya baik dan penting. Prioritas kita sebagai orang modern digambarkan seperti Marta, yang mengutamakan kegiatan-kegiatan. Tapi Yesus justru menginginkan prioritas sebaliknya. Mengapa? Sebab dengan duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus, itu artinya kita sedang berpesta rohani bersama Yesus. Hanya apabila kita lebih dulu mendengarkan Yesus berbicara, itu artinya kita memiliki prioritas hidup yang benar dan mengerti tindakan-tindakan apa yang perlu kita ambil. Jadi sebenarnya Tuhan tidak menyalahkan Marta secara langsung, karena orang lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan daripada mendengarkan firman. Kita sering bilang, wah ini ibu-ibu yang sibuk di dapur. Ada prioritas yang paling penting. Mendengarkan firman Tuhan itu lebih utama. Yang lainnya Tuhan akan sediakan, itu sebenarnya. Nah, mari kita renungkan. Kita mungkin tahu bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan. Yang lebih menyenangkan Tuhan adalah apabila kita memberikan telinga kita untuk mendengarkan suaranya. Itu yang lebih penting ketimbang kegiatan-kegiatan yang lain. Bukan kegiatan lain tidak penting, tidak. Tapi mendengarkan firman Tuhan seperti pagi ini lebih penting daripada kegiatan yang lain. Ada orang menganggap begini, Tuhan saya akan membuat ini, kegiatan ini, saya melakukan kegiatan ini. Tapi saya bilang, utamakan dulu dengan firman Tuhan, baru melakukan hal yang lain. Saya bersyukur pagi ini. Saya tahu hari Minggu ini hari yang paling sibuk. Tapi kita menyiapkan waktu kita 1,5 jam untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Baru kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Ini lebih penting, Tuhan bilang. Ketika kita mencari uang memang betul memenuhi kebutuhan kita.
Tapi yang paling penting hal-hal yang rohani yang paling utama ketimbang yang lain. Makanya apa Tuhan bilang di dalam kitab Injil? Ya, utamakanlah hal-hal yang rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan yang lainnya nanti Tuhan akan tambahkan. Pentingkan dulu hal yang rohani supaya iman kita bertumbuh. Kalau iman kita sudah bertumbuh, kita semakin kuat, nanti berkat-berkat yang lain Tuhan akan tambahkan. Pagi ini firman Tuhan sangat luar biasa, menegur saya juga supaya kita lebih mengutamakan Tuhan ketimbang yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini biarlah firman Tuhan yang kita baca akan menyadarkan kita bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Bukan karena kita pendeta, tidak. Semua orang punya hak untuk mengabarkan Injil, kabar baik kepada setiap orang. Siapapun Tuhan pakai asalkan mau. Dan lihatlah, walaupun banyak tantangan, rintangan, Tuhan menyertai. Dan lihatlah, ada banyak keberhasilan yang Tuhan buat ketika kita mau bekerja baginya. Walaupun banyak tantangan, lakukan bagian kita. Walaupun banyak orang yang menolak kita, biarkan saja. Yang penting kabar baik sudah disampaikan. Pilihan dia mau terima atau tidak, itu pilihan dia. Tetapi bersukacitalah ketika Tuhan memilih kita melakukan tugas yang mulia ini, menyampaikan kabar baik bagi setiap orang. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan memberikan bagi masing-masing kita. Demikian kiranya Tuhan